Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Miss. Oke, apa kabar kalian semua? Baik, Miss. Alhamdulillah baik. Oke. Hari ini kita akan belajar tentang advertisement. Rizda boleh di share? Udah ya? Ya, sudah, Miss. Oke. Jadi udah ada yang tahu apa itu advertisement? Iklan, Miss. Buat mempromosikan suatu produk. Benar sekali. Itu kalau menurut Merriam-Webster itu sejatinya adalah public notice alias pengumuman. Kalau kita telisik sedikit lebih jauh dari akar bahasannya, advertisement ini datang dari bahasa Prancis yaitu advertire yang artinya adalah calling attention to something alias cari perhatian gitu, tapi bukan caper sama orang lain ya. Itu yang bisa juga kayak kita mau ngumumin ke teman-teman kita gitu lewat poster atau di grup WhatsApp kalau misalkan kita mau adain jalan-jalan bareng tuh, atau kalau presiden mau datang ke kampus gitu kita umumin lewat medsos himpunan atau di buletin kampus gitu. Intinya advertisement pada awalnya memiliki definisi yang lebih luas dibanding definisi zaman sekarang. Advertisement di masa modern ini cenderung diidentikan dengan strategi pemasaran dan promosi. Tuh, kalau menurut Cambridge Dictionary, advertisement adalah a picture, short film, song that tries to pursue people to buy a product or service or a piece of text that tells people about a job. Jadi advertiser ini digunakan untuk membujuk atau mengajak orang untuk membeli suatu produk atau jasa. Selain itu, advertisement juga seringkali digunakan untuk memberi informasi tentang peluang kerja. Tuh, nah kalau udah jelas, sekarang kita mulai bahas tentang ciri-ciri dari advertisement. Nah ini advertisement filters itu ada 6. Yang pertama tuh kreatif. Kreatif itu yang membuat advertisement itu menarik dan menyita perhatian dari yang lihat gitu. Tentunya kamu harus menggunakan cara-cara mengiklankan yang kreatif dan fresh. Lalu yang kedua hard hitting. Iklan harus memiliki sesuatu yang memancing untuk orang tengok. Kadang-kadang hal yang dramatis bisa juga jadi bagus untuk memancing orang-orang untuk berhenti sejenak dan menoleh ke iklan. Yang ketiga, memorable. Kenapa sih advertisement harus memorable gitu? Karena melalui iklan kita sedang berusaha membuat orang-orang mengingat dan kita setiap kali mereka butuh produk yang kita pasarkan. Yang keempat, clear. Clear tuh sifatnya harus jelas. Kalau calon pelanggan nggak punya kewajiban untuk berhenti dan coba menoleh, kebanyakan orang juga punya waktu atau ketertarikan yang cukup untuk mencoba mengerti iklan yang terlalu panjang atau berbelit-belit. Jadi iklan itu sebaiknya harus jelas. Yang kelima, informatif. Isi dari iklan harus berisi informatif. Logikanya nih, setelah terekspos iklan, seorang harus menangkap esensi penting dari iklan tersebut agar mereka mau beli. Contohnya, informasi tentang keuntungan membeli produk tersebut atau lokasinya di mana gitu, bisa diambil di tempat gak, atau informasi lainnya. Yang terakhir ada distinctive.
Iklan sebaiknya unik dan punya poin-poin yang bisa dibedakan dengan iklan-iklan dari produk lain. Contohnya kayak KFC sama McDonald. Yang keduanya merupakan fast food. Memiliki pasar yang mirip dan menu tidak terlalu berbeda. Namun masing-masing memiliki strategi tersendiri dan dalam mengiklankan produk. McDonald bisa dikaitkan dengan badut berambut merah, sedangkan KFC diidentikan dengan penciptanya yaitu kakek tua bernama Colonel Sanders. Tuh, cukup pasang aja iklan masing-masing di dalam iklan mereka. Kita lihat otomatis tahu produk siapa yang sedang diiklankan. Next. Terus ada komponen. Komponennya ada headline, subheadline, body, sama call to action. Headline itu biasanya pendek dan mudah dimengerti. Judulnya juga harus sesuai sama minat, ketertarikan, bahkan masalah yang ingin dipecahkan. Terus kalau subheadline, ini tugasnya memberi insight alias gambaran lebih tentang isi iklan. Lalu body itu memberi rincian informasi yang lebih lengkap terhadap produk. Lalu yang terakhir, call to action, pasti kalian pernah lihat nih kata-kata yang bunyinya visit us on our product is super cool. Nah, ini namanya call to action gitu. Next. Type of advertisement. What is your mind if you heard about advertisement? Dari gambar produk yang mentereng, artis-artis kenamaan dengan senyum megawatt yang sedang pakai suatu barang. Nah, kita sekarang akan bahas type of advertisement. Yang pertama ada print media atau media cetak, walaupun kedengarannya agak kuno gitu, apalagi media cetak masih memiliki peminatnya tersendiri. Lalu ada radio, pasti udah nggak asing kan dengan iklan-iklan yang sering tayang di radio. Mengiklankan hal lewat radio bisa memiliki beberapa kelemahan. Lalu ada TV. TV menawarkan visual, suara, dan tulisan yang bisa buat iklanmu lebih berpengaruh dan memorable. Terus yang terakhir online. Karena lingkup online yang sangat besar, medium-medium iklan online juga banyak. Jadi sekarang tuh lebih banyak iklan tuh pakai online gitu. Oke, itu lalu udah sampai situ. Oke, sampai sini apa kalian sudah mengerti? Yes, understand, Miss. Kalau udah mengerti semua, saya akan kasih tugas seperti biasa, nanti saya kasih di classroom untuk bikin beberapa contoh advertisement ya. Bikin semenarik mungkin gitu, biar nilainya bagus. Terus jangan lupa absen, linknya saya kirim di WhatsApp, saya tunggu ya. Oke, baik, Miss, tugasnya dikirim kemana ya? Di classroom, saya udah kasih di classroom, nanti saya kasih ya setelah ini. Baik, Miss. Oke, kalau begitu saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Miss. Oke, sama-sama.